Halo para pemburu, di video kali ini Min Tokushi Shugon akan membahas tentang karakter Pyro. Pyro adalah teman masa kecil Kurapika, sekaligus dirinya adalah anggota suku Kurta. Teman Kurapika tersebut pertama kali muncul pada Hunter x Hunter volume 0, di mana Hunter x Hunter volume 0 berfokus pada masa lalu suku Kurta dan juga masa lalu Kurapika. Dalam volume 0 tersebut, Pyro adalah teman perjalanan Kurapika ketika mengunjungi dunia luar, di mana Kurapika mengikuti ujian desa dan salah satu ujiannya adalah berbelanja di luar desa. Menurut aturan desa, tetua Kurta sebenarnya melarang keras bagi siapapun yang mengunjungi dunia luar. Aturan tersebut jika ditelaah dengan tempo yang selambat-lambatnya sebenarnya sangat aneh. Meskipun seseorang dilarang keras guna bepergian keluar, namun tetua memperbolehkan pihak Kurta menikah dengan orang luar. Faktanya Paman Pyro dan beberapa anggota Kurta lainnya, mereka semua menikah dengan orang luar. Desa Kurta sendiri memiliki populasi sebanyak 128 jiwa, dan di antara 128 tersebut Pyro adalah di antaranya. Pyro diceritakan memiliki masalah pada kaki dan penglihatannya setelah dirinya jatuh dari tebing. Usut punya usut, pada kejadian tebing tersebut ternyata Pyro menolong Kurapika dari jatuh, sehingga Kurapika aman. Namun sebagai gantinya Pyro lah yang jatuh dari tebing tersebut. Karena kejadian tersebut Kurapika merasa bersalah. Dirinya bertekad akan menyembuhkan kaki dan mata Pyro suatu saat nanti. Pada Hunter x Hunter volume 0, Kurapika dan Pyro diceritakan bertemu dengan seorang musafir, di mana musafir tersebut bernama Sheila. Singkat cerita, Sheila yang sedang tersesat dan terluka, dirinya ditolong oleh Kurapika dan juga Pyro. Sheila kemudian memberikan Kurapika dan Pyro buku di Hunter sebagai imbalan menolongnya. Pertemuan antara mereka bertiga kemudian berakhir, di mana Sheila meninggalkan Kurapika dan juga Pyro. Dan dalam perpisahan tersebut, Sheila meninggalkan sepucuk surat. Setelah kejadian tersebut, Kurapika memilih untuk meninggalkan desa secara sementara guna mencari dokter. Tujuan Kurapika mencari dokter adalah guna menyembuhkan kaki serta menyembuhkan mata Pyro. 6 minggu setelah Kurapika meninggalkan desa, sebuah headline news atau breaking news atau apalah itu tiba-tiba bermunculan, di mana 128 penduduk suku Kurta kesemuanya dibantai oleh Generiodan, tak terkecuali sosok Pyro. Angka 128 sebenarnya menarik, mengingat populasi penduduk di desa Kurta jumlahnya memang 128. Namun dari 128 tersebut, ada satu penduduk yang keluar, yaitu sosok Kurapika. Mungkin saja ada satu anggota Generiodan yang koid dalam pertempuran tersebut, mengingat Ufogin pernah bilang bahwa suku Kurta itu kuat-kuat. Jika kejadian itu beneran terjadi, maka jumlahnya akan pas menjadi 128. Setelah kejadian genosida tersebut, Kurapika bertekad untuk menjadi seorang hunter. Tujuan Kurapika menjadi hunter adalah untuk membasmi Generiodan, sekaligus mengumpulkan kembali mata merah suku Kurta. Pada chapter 344 saat Hunter x Hunter memasuki Agda kontinen, Kurapika diperlihatkan sedang duduk di suatu ruangan, di mana ruangan tersebut dipenuhi banyak mata merah. Pada chapter 344 juga beberapa mata merah tersebut didapat dari berbagai kalangan. Di antaranya adalah didapat dari guru, didapat dari pengacara, didapat dari dokter, dapat dari artis, didapat dari musisi, dapat dari politikus, serta masih banyak lagi. Selanjutnya pada chapter sebelumnya, yaitu pada chapter 343, ada orang lain yang mengoleksi banyak mata merah selain Kurapika. Orang lain tersebut adalah pangeran keempat dari kerajaan Kakin, yaitu Pangeran Serietnik. Mungkin saja Pangeran Serietnik adalah pengoleksi mata merah terbanyak kedua selain sosok Kurapika. Kurapika mengetahui keberadaan Pangeran Serietnik karena dirinya diberitahu oleh zodiak sapi. Karena alasan tersebut, Kurapika akhirnya bersedia bergabung menjadi anggota zodiak, di mana Kurapika bertindak sebagai zodiak tikus menggantikan sosok Pariston. Pada chapter 349, koleksi barang gelap Pangeran Serietnik tak terkecuali mata merah akhirnya diungkapkan. Pangeran Serietnik terlihat sedang duduk di suatu ruangan yang dipenuhi barang koleksinya, layaknya seperti adegan duduk Kurapika sebelumnya. Koleksi Pangeran Serietnik kebanyakan berkaitan dengan manusia.
di mana terlihat ada beberapa potongan tubuh manusia, tak terkecuali bagian organ dalamnya. Dalam koleksi tersebut juga terlihat ada 5 set mata merah suku Kurta. Pada bagian mata merah tersebut di tengah-tengahnya terlihat sebuah potongan kepala, di mana jika dilihat dengan tempo yang selambat-lambatnya, kepala tersebut terlihat seperti kepala milik Pyro. Ya, kepala milik Pyro. Kepala tersebut terlihat memiliki gaya rambut layaknya opa-opa Korea, yang mana gaya rambut tersebut mirip dengan gaya rambut milik Pyro. Pada chapter 344 ketika Kurapika sedang duduk di suatu ruangan, Kurapika menyebutkan nama Pyro. Wah, menarik ya nama Pyro disebutkan kembali di Akta Kontinen. Sebelumnya Yang Mulia Togashi memunculkan karakter Pyro dalam Hunter x Hunter volume 0. Dan kita tahu kan volume 0 dimunculkan Yang Mulia Togashi di tengah-tengah arc, yaitu Akta Kontinen. Melihat indikasi tersebut, Togashi sepertinya ingin menampilkan kembali karakter Pyro, setidaknya kepalanya saja. Yang jadi pertanyaan, jika itu memang beneran kepala Pyro, kenapa cuma kepala Pyro saja yang dibuat seperti itu? Kalian masih ingat kan tentang ujian menemukan harta berharga saat Kurapika masuk keluarga Nostrado? Nah, dalam daftar barang berharga tersebut, mata merah suku Kurta ternyata ada di dalamnya. Dalam keterangannya dikatakan bahwa satu set mata merah suku Kurta sudah cukup bagus, namun akan menjadi lebih bagus lagi jika satu set mata merah tersebut disertai dengan kepalanya. Selain itu, kalian masih ingat kan tentang kondisi buruk tubuh Pyro terutama bagian matanya? Nah, mungkin saja pihak Ryodan mengkhususkan Pyro dan memilih mengambil mata sekaligus kepalanya karena Pyro mengalami masalah pada penglihatannya. Mata Pyro berbeda dengan mata normal suku Kurta lainnya yang berwarna merah kedarah-darahan, di mana warna mata Pyro bisa berwarna oranye, bisa berwarna biru, atau lagi matanya malah berwarna putih. Karena alasan berbeda dan unik inilah pihak Ryodan akhirnya memutuskan mengambil kepalanya juga. Setelah acara genosida tersebut, Gene Ryodan yang dekat dengan mafia karena berasal dari Meteor City, pihak mafia akhirnya menemukan penadah guna menampung beberapa mata merah suku Kurta. Penadah tersebut tidak lain tidak bukan adalah Pangeran Serietnik. Jika kepala itu beneran kepala Pyro, Pyro layak mendapatkannya. Pyro dicurigai sebagai salah satu penyebab dari pembantaian suku Kurtanya. Pembantaian suku Kurta memang dilakukan oleh Gene Ryodan. Namun apakah kalian meyakini kalau ada pihak lain yang terlibat juga? Meskipun salah satu di antara mereka tidak menyadari keterlibatannya tersebut. Jika kalian membaca volume 0, kalian akan menemukan bahwa hanya tetua suku Kurtalah yang diperlihatkan memiliki telepon. Ibu Kurapika juga menyatakan bahwa teleponlah yang membuatnya sangat kesal. Pada volume 0 tersebut juga ada kejadian menarik lainnya berkaitan dengan telepon. Selain tetua suku, Pyro juga diperlihatkan memiliki sebuah telepon. Saat Pyro berada di luar desa guna melakukan misinya, Pyro menunjukkan teleponnya tersebut. Selain telepon, Pyro juga menunjukkan celengannya, di mana jumlah uang Pyro dalam celengannya jumlahnya tidak lebih dari 1 jenny. Jika dipikir-pikir, bagaimana bisa seseorang yang terlihat ke bawah dalam urusan ekonomi, seseorang tersebut ternyata memiliki telepon? Sangat tidak masuk akal kan jika di logika. Telepon itu punyanya tetua suku Kurtamin. Nah, anggapan seperti itu juga dipatahkan. Saat Pyro terlibat insiden dengan preman kota, Pyro menyuruh preman tersebut menelepon tetua dengan menggunakan telepon Pyro. Nah, sangat tidak mungkin kan jika teleponnya Pyro pinjaman dari tetua suku. Telepon Pyro sangat mungkin didapatkan dirinya dari sosok Sheila. Kalian masih ingat kan tentang gadis yang mirip dengan Pariston di awal-awal cerita tadi? Nah, gadis tersebut adalah Sheila. Dalam telepon yang diberikan Sheila terdapat semacam pemancar guna mengetahui lokasi seseorang. Karena alasan inilah keberadaan suku Kurta akhirnya mudah diketahui. Sedangkan yang kita tahu lokasi suku Kurta sangat sulit diketahui, mengingat tetua suku sering memindahkan lokasi suku Kurta secara berkala. Dan sedikit tambahan informasi saja, pembantaian terakhir yang diterima oleh suku Kurta adalah 100 tahun yang lalu. Namun 6 minggu setelah Kurapika meninggalkan desa, atau tepatnya pada tahun 1993, kesemua suku Kurta akhirnya dibantai Ryodan setelah 100 tahun. Secara tidak sadar, Pyro dapat dikatakan sebagai penyebab dari pemusnahan suku Kurta. Sekian penjelasan dari Mimin Tokoshi Sugeng. Terima kasih.